Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas B akan menjelaskan tentang hubungan gizi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Sakinah Warahmah dengan NPM 224102032, Keija Lingga Ariswara dengan NPM 224102033, Selvina Nurjannah dengan NPM 224102041, Nisa Amalia dengan NPM 224102048, dan Husna Nurfaijar dengan NPM 224102055. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, dan pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik dan alam melalui metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, atau penyampaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi mengacu pada metode, sistem, dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. Ilmu pengetahuan mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Sementara teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakinah Warahmah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Dapat disimpulkan bahwa IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Selanjutnya, perkembangan IPTEK. Manusia menemukan IPTEK karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya ada status gizi. Nah, status gizi adalah suatu keadaan yang mencerminkan bagaimana interaksi tubuh manusia terhadap zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh akan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan aktivitas yang dilakukan serta pengaruh lingkungan di sekitarnya. Ya, selanjutnya ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dari waktu ke waktu itu hampir dapat menjawab semua kebutuhan manusia yang ada, mulai dari kebutuhan akan informasi, komunikasi, hingga hiburan. Akses internet kini semakin mudah seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sebagian pengguna fasilitas internet cenderung akan mengonsumsi makanan dan minuman ringan yang mengandung banyak kalori. Ini yang lama-kelamaan akan mempengaruhi status gizi pengguna internet tersebut. Nah, pada tahun 2010 juga dilakukan penelitian oleh Jean Kim dan kawan-kawan tentang hubungan pecandu internet berat dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan. Dari penelitian ini didapatkan mahasiswa dengan kecanduan internet yang berat mempunyai kebiasaan makan dan tidur yang buruk. Pola makan yang baik penting dalam pencegahan penyakit ketika dewasa. Kurangnya nutrisi akibat pola makan yang buruk dapat mengganggu pertumbuhan selama masa remaja, kekurangan energi, dan masalah kesehatan gizi lainnya. Kebiasaan makan yang buruk juga dapat mengakibatkan obesitas dan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, dislipidemia, sindrom metabolisme, dan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Husna. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kebiasaan akses internet dengan status
gizi pada remaja. Pada zaman sekarang yang penuh dengan teknologi dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Teknologi yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Tidak hanya itu, dengan teknologi juga menimbulkan dampak yang cukup berbahaya. Salah satu contohnya ialah banyak remaja sekarang yang kecanduan handphone. Kecanduan ini dapat menimbulkan rasa malas bagi remaja. Berdasarkan riset kesehatan dasar, tahun 2007 menunjukkan prevalensi nasional obesitas umum pada penduduk berusia lebih dari 15 tahun adalah 10,3%, terdiri dari laki-laki 13,9% dan perempuan 23,8%. Sedangkan prevalensi overweight pada anak-anak usia 6-14 tahun pada laki-laki 9,5% dan pada perempuan 6,4%. Angka ini hampir sama dengan estimasi WHO sebesar 10% pada anak usia 5-17 tahun. Next. Bila dibiarkan, remaja yang kecanduan handphone akan dapat mengganggu status gizi pada dirinya, seperti gangguan pola makan, jumlah asupan kalori, jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi selama mengakses internet, genetik, dan kondisi fisik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemateri terakhir yang akan dijelaskan oleh Selvina Nurjana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada penggunaan internet yang berlebihan saat ini menyebabkan masalah yang disebut Internet Addiction Disorder atau IAD, atau kecanduan internet. Adiksi internet adalah seseorang yang tidak mampu mengontrol diri untuk menggunakan internet, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, maupun kemampuan sosialisasi, dan perubahan pola makan yang mengakibatkan berubah status gizi. Akses internet yang mudah merupakan faktor utama dalam kecanduan internet dan dapat mengubah gaya hidup karena kampus menyediakan fasilitas internet gratis dan tidak ada pengawasan orang tua. Resiko masalah penggunaan internet mahasiswa meningkat. Boleh di next. Selanjutnya, penggunaan internet secara berlebih dapat mengakibatkan seseorang menjadi adiksi pada internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara adiksi internet dengan status gizi. Perubahan pola makan yang terjadi akibat adiksi internet adalah menurunnya nafsu makan, kebiasaan melewatkan waktu makan, dan mengemil. Oleh karena itu, penggunaan internet sebaiknya dibatasi, terutama pada area kampus, dengan cara membatasi akses Wi-Fi gratis yang hanya dapat digunakan untuk kebutuhan studi, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan kesehatan secara psikis dan fisik. Baik, terima kasih kepada Selvina untuk pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kesimpulan. Baik, dari kesimpulan dari pematerian tadi, yaitu ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku, sedangkan teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Pada masa remaja, teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif salah satunya pada remaja yaitu dapat menimbulkan kecanduan, sehingga kecanduan ini dapat menimbulkan masalah-masalah psikis dan fisik, seperti masalah Internet Addiction Disorder atau kecanduan internet. Adiksi internet adalah seseorang yang tidak mampu mengontrol diri untuk menggunakan internet, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun kemampuan sosialisasi, dan perubahan pola makan yang mengakibatkan perubahan status gizi. Akses internet yang mudah merupakan faktor utama dalam kecanduan internet dan dapat mengubah gaya hidup. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.